Uh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, selamat pagi. Kita Waalaikumsalam. coba Pagi. ya, Pagi. kita coba cek sound dulu kali ya. Pagi. Semangat pagi. 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 Oke, yang belum kenal saya David Sinoringo sekarang di on project di JTE sebagai NPO engineer. Oke, untuk webinar kali ini kita ngebahas tentang salah satu sertifikat internasional ya yang lagi banyak digandrungin teman-teman, yaitu PMP. PMP ini sebenarnya PMP yang ini adalah project management profesional ya. Nah itu nanti kita bahas lebih detailnya ke narasumber kita ya. Nah narasumber kita ini sebenarnya kita sudah kenal banyak kenal lah tentang beliau. Jadi beliau ini sudah melalang buana kemana-mana. Jadi bentar saya ganti screen-nya. Kelihatan ya? Nah, Ya lanjut. narasumber kita ini yaitu Pak Dika Putra Pradana. Jadi beliau ini sebenarnya salah satu motivator juga, panutan saya juga, leader panutan saya juga. Beberapa kesempatan saya banyak ngobrol-ngobrol, diskus juga kepada beliau. Beliau ini sangat leader yang punya wise lah, dan juga bisa memotivator kita juga. Nah, beliau juga banyak ininya ya, kita coba cek di profil di LinkedIn-nya. Kemarin terakhir kita pernah kerjasama di Smartfriend. Beliau ini sebagai NPO Manager untuk area Jabo. Kemudian sudah mempunyai banyak sertifikat juga ketika ada di Smartfriend. Kemudian terakhir setelah dari Smartfriend, beliau Pak Dika ini masuk ke Huawei dan beliau juga sebagai technical manager di Huawei juga ya. Nah, dan selanjutnya beliau masuk ke Rakuten. Wah, ini sangat keren ya, menurut saya ya, Rakuten Jepang. Nah, itu makanya kenapa penting sertifikat internasional ini. Dan juga sudah banyak juga ya kita tadi ngobrol-ngobrol cita-cita, sudah banyak juga teman-teman yang sudah on board di luar negeri. Kayak tadi cerita dari Om Aldin, ada yang di Saudi, di Turki. Jadi salah satu jadi motivator kita buat kita bisa tuh juga gitu. Oke. Selanjutnya kita kita patut terima kasih juga ya kepada Om Aldin yang sudah memberikan wadah ke forum kita ini ya, grup yang selalu menjaga dan memperkuat rules grup lah, biar jangan kemana-mana nih. Karena kalau kita buat grup disatukan sama politik sama yang lain-lain itu gampang bubarnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, rules yang dibuat Om Aldin di grup kita ini sangat keren. Kita terima kasih kepada Om Aldin dan teman-teman Indo Areno. Oke, biar waktunya juga cukup ya. Selanjutnya kita serahin ke narasumber kita, Pak Dika Putra Pradana. Silakan, Pak. Terima kasih Om David. Oke, semangat pagi ya teman-teman. Pertama, makasih banyak ke teman-teman semua yang udah join, ke komunitas Indo RNO, ke Om Aldin, Om David juga yang udah fasilitasin. Hari ini kita mau sharing soal PMP, Project Management Profesional. Jadi nanti
fokusnya ada di overview-nya apa sih PMP itu, dan certification prosesnya gimana, sama nanti ada beberapa tips sama trik dari saya gimana buat teman-teman yang sudah punya minat buat dapetin shortcut cara dapetin batch PMP ini gitu. Nah, oke. Sebelum masuk ke kontennya, kita ini ya, kita coba nanti kita bikin interaktif, kita tes dulu. Teman-teman kan kita semua pakai Teams, jadi nanti ada React. Nah, itu bisa dipakai juga buat nanti kita interaktif. Nah, sama sebelum kita masuk ke next slide, boleh nggak teman-teman sharing sedikit? Aku pengen tahu apa sih yang di mindset-nya teman-teman soal PMP ini gitu. Nah, teman-teman boleh bisa nanti ketik di chat, boleh nanti 10 detik atau 15 detik di chatting aja PMP itu apa di mindset-nya teman-teman. Oke, bisa sekarang. Thank you. Iya sih yang kemarin apa ya tadi malam itu kan yang apa satu C itu apa udah soft ya. Oke, kita next ya. Hah? Gimana? Oke, ini aku coba bacain ya, teman-teman. Mungkin masih dikit yang chatting. Jadi kalau dari Om Aldin, PMP itu sertifikat internasional, banyak dikejar bos-bos juga di vendor Huawei, Ericsson. Mas Akbar itu PMP Project Manager. Ini Mas Sari Kurniawan, outputnya paham. Ini betul juga nih, ada outputnya, ada scope, cost time. Nah, ini bagus juga nih insight-nya. Sertifikasi bahwa orang tersebut kompeten handle project. Oke, nice lah. Jadi teman-teman sebetulnya sedikit banyak pasti udah punya insight ya soal PMP itu ya. Nanti tinggal kita tajemin lagi, kita gali. Oke, next. Ini perkenalan singkat dari saya. Jadi nama saya Dika Putra. Saya seorang PMP Certified. Saya punya pengalaman 19 tahun di industri telekomunikasi, bekerja sebagai konsultan di 4 negara. Saya punya pengalaman selain di Indonesia, di Tunisia, di Malaysia, dan saat ini saya bekerja di Rakuten Mobile di Jepang, di posisi device team management. Nah, biar nggak tegang banget, tadi profesional interest saya. Kalau di personal interest juga di sisi, kalau saya punya waktu senggang, biasanya saya suka explore, traveling, saya suka jogging, suka nonton bola juga. Nah, di sini sebelum masuk ke core slide, saya mau sharing dikit soal PMP journey saya. Jadi, saya itu baru official PMP itu sebetulnya belum lama juga. Saya official PMP itu tahun 2024 ya teman-teman. Artinya di sini everyone bisa gitu, bisa ambil PMP ini, nggak lihat umur, nggak lihat waktu. Karena saya sendiri prosesnya itu jadi 2024 itu bulan Juni saya mulai interest soal PMP, jadi saya research, cari tahu di googling apa sih PMP, gimana cara dapetinnya. Nah, nextnya itu bulan Juli sampai Oktober itu kurang lebih itu 3 bulan, saya mutusin buat ambil kursus PMP kurang lebih itu 1 minggu. Nah, itu saya kursus PMP-nya itu via agency. Jadi PMI itu punya distributor resmi di tiap negara yang bikin kayak course gitu. Nanti akan saya sharing juga. Nah, itu course-nya tapi cuma 1 minggu.
itu ada mentornya. Setelah itu saya 3 bulan itu saya mandiri ya teman-teman. Jadi self learning aja, belajar setiap hari sambil bikin project preparation-nya. Salah satu requirement untuk ambil sertifikasi. Nah itu saya baru ambil tes itu di 2024 bulan November. Itu saya langsung pas exam di exam yang pertama. Uh, itu saya masih ingat tanggalnya tanggal 1 November. Jadi saya official PMP-nya. Oke, nah dari journey ini ya saya harap teman-teman melihatnya sebagai peluang. Ya kalau ditanya susah, pasti kita perlu effort, pasti susah banget, tapi pasti bisa gitu teman-teman. Kalau yang udah punya niat buat ambil. Oke, kita masuk apa sih PMP itu gitu. Nah, oke, apa sih PMP dan ini sebelah kanan di laser point saya itu ada contoh badge-nya. Kalau teman-teman udah lolos PMP, itu biasanya nanti dapat badge dari Credly. Nah, ini bentuk badge-nya seperti ini. Ini bisa teman-teman pajang linknya di CV atau di LinkedIn gitu. Nah, jadi PMP itu kan singkatannya Project Management Professional. Nah, PMP Certificate berarti sertifikat yang sifatnya global dan diakui dunia untuk advance scope terkait project management gitu. Nah, PMP Certificate itu yang ngeluarin adalah organisasi namanya PMI. Jadi PMI itu Project Management Institute. PMI ini base-nya di USA. Nah, dia didirikan itu tahun 1961. Jadi udah lama banget. Nah, ada insight yang menarik ya, teman-teman dari PMI ini. Kalau misalnya banyak orang itu yang punya mindset kayak gini. Wah, kalau misalnya kita engineer, kita nggak perlu sih ngambil project management gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, fun fact-nya itu, foundernya PMI itu mungkin sekitar 20 orang ya. Nah, itu 80%-nya itu mereka tuh IT engineer sebetulnya. Jadi basicnya kebanyakan dari pendiri PMI itu IT engineer. Nah, mereka ini bikin organisasi dari biasa ngopi, discuss, sering ketemu. Mereka pengen bikin satu standar di mana gimana sih buat ngerjain project engineering itu yang betul gitu. Nah, mereka coba bikin standar project manajemennya gitu. Nah, tadi dari chat ada yang mention, apa sih yang distandarisasi? Nah, salah satunya itu adalah uh, di chat itu tadi dari Mas Akbar ya kalau nggak salah, itu bilang dia ada scope, ada cost, ada time. Nah, itu betul banget. Jadi outputnya project management profesional yang baik, salah satunya adalah di segmen yang tadi, di scope, di project, dan di cost gitu. Gimana caranya project itu bisa berhasil, scope-nya tercapai semua, dari sisi waktu dia bisa on time, dari sisi cost itu bisa sebaik mungkin gitu. Bukan semurah mungkin ya teman-teman ya, tapi sebaik mungkin gitu. Nah, jadi kurang lebih tujuannya adanya PMP itu seperti itu teman-teman. Nah, PMP ini udah diakuin sertifikatnya di dunia, itu sekarang itu udah lebih dari 210 negara di dunia yang udah uh, mengakui PMP gitu. Oke, dan di PMP ini itu juga nanti teman-teman akan belajar, akan tahu gimana sih cara pilih metode yang tepat buat ngejalanin suatu project. Kayak contohnya ada, kalau mungkin teman-teman juga udah sering dengar kalau ini ya, jadi ada waterfall, ada agile, ada hybrid approach gitu.
Oke, sama mungkin gini ya, ada lagi gini, teman-teman juga pernah dengar sertifikasi yang sama eh, terkait project management itu ada namanya Prince. Nah, bedanya apa sih gitu? Jadi kalau tadi PMP itu dikeluarin sama PMI, base-nya di US, kalau Prince itu produknya di UK. Nah, kalau misalnya kita ngecek job requirement yang terkait manajemen, terkait head, itu pasti semuanya mencantumkan eh, salah satu requirement buat job desk-nya itu pasti mintanya kalau nggak PMP, pasti dia mintanya Prince gitu. Oke, next kita bakal bahas motivation. Nah, setelah kita tahu overview-nya apa, PMP tujuannya apa, nah sekarang kita bahas motivation-nya dulu nih. Kenapa sih teman-teman itu harus ngambil PMP gitu? Jadi ada dua garis besar. Yang pertama itu in-person benefit, artinya apa yang teman-teman akan dapat secara personal. Yang kedua, apa sih yang company itu nanti dapat gitu benefitnya. Kalau ada resource-nya yang punya punya sertifikat project management. Nah, yang pertama, kalau secara personal ya, ini secara umum dan experience saya juga pasti higher salary potensial gitu. Jadi kita pas kita nego gaji, nego benefit, itu pasti kita punya bargain lebih karena kita punya sertifikat internasional. Dan itu berlaku bukan cuma buat di PMP, tapi buat semua sertifikat yang sifatnya internasional. Contoh misalnya Power BI itu PL 300 gitu. Oke, yang kedua, secara personal juga kita bakal tahu dan bakal punya leadership skill atau yang sudah punya bakal makin terasa gitu setelah belajar soal project management ini. Yang ketiga, yang tadi sudah dimention sebelumnya, itu kita dapat juga pengakuan dari sisi internasional. Nah, sekarang dari sisi company benefit, kalau company punya resource yang uh, cara project management dia capable, sudah bisa dipastikan success rate project mereka itu bakal jadi lebih tinggi. Yang kedua, project itu kan pasti punya resiko, punya stakeholder management. Nah, ini salah satu poin yang company akan dapatkan. Jadi secara resiko itu akan makin terukur dan secara stakeholder management itu koordinasinya akan lebih bagus gitu. Mau di internal, mau di eksternal, engagement-nya lebih bagus gitu. Yang ketiga, secara organisasi itu bakal improve juga gitu, akan improve juga. Jadi credibility si company itu, oh kita makin banyak nih yang punya sertifikat internasional, terutama PMP. Artinya uh, project kita mostly akan lebih smooth, lebih terorganisir, lebih aman, lebih minim resiko. Oke, Oke, next ada pertanyaan kenapa sih PNP itu relevan di zaman sekarang gitu? Apa sih relevansinya gitu? Kita bahas fan fact-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi total PMP itu yang orang yang punya profesional yang punya sertifikasi PMP di dunia itu ada 1,4 juta. Nah itu sebetulnya kalau kita eh, bandingkan dengan populasi dunia itu masih jauh banget gitu. Populasi orang yang bekerja itu masih jauh banget. Nah, kalau kita compare di Southeast Asia, di Asia Tenggara, nomor satu itu sebetulnya masih Singapura ya. Jadi dengan jumlah populasi yang ada itu 6 juta, populasinya Singapura itu, populasi pekerja ya teman-teman ya. Nah, PMP holdernya itu ada 15.000. Jadi
eh, pemegang sertifikasi PMP per 1 juta itu ada sekitar di angka 2.500 atau 0,98% gitu. Nah, Indonesia di mana? Indonesia itu masih di peringkat kelima sebetulnya. Jadi kita itu di Indonesia sebetulnya opportunity-nya masih tinggi banget buat PMP ini gitu. Jadi cuman 10 pekerja dibanding 1 juta yang punya sertifikasi PMP. Jadi kalau teman-teman ngambil PMP dengan kalau sertifikasi internasional itu pasti ada cost-nya kan. Dengan uang sekian, dengan waktu belajar yang mungkin bisa 1 sampai 3 bulan, itu sebetulnya masih sangat worth it ya teman-teman. Nah jadi uh, kenapa masih relevan itu global demand-nya buat project manager itu masih tinggi karena salah satunya itu sekarang kita udah masuk ke trennya itu masuk ke AI, masuk ke makin banyak aplikasi, makin banyak cloud gitu. Itu bakal makin banyak project sebetulnya. Dan itu kalau secara global ya. Sedangkan kalau misalnya secara di telekomunikasi, itu nanti itu kan akan tetap berjalan ya teman-teman project itu kan. Jadi nanti walaupun nanti ada operator semakin sedikit ya, makin tapi tetap akan ada tuh project kayak Moken, nanti tetap ada modernisasi, mungkin nanti ada cloud native di telco seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah PMP ini support agile dan hybrid delivery models. Nah, nanti dengan adanya banyak project ke depan seperti yang saya sebutkan tadi, sebetulnya metode approaching yang sekarang banyak digunakan itu adalah agile gitu. Ini yang sekarang itu trennya lagi terkenal banget di dunia. Jadi agile itu tuh sifatnya uh, agile itu dia projectnya itu selalu terupdate gitu. Selalu requirement-nya terupdate, selalu bergerak uh, sesuai kebutuhan penggunanya, sesuai kebutuhan customer-nya. Saya kasih contoh misalnya kayak kita bikin satu projectnya itu outputnya adalah aplikasi di Android ya, misalnya atau di iPhone gitu. Nah, dari situ kan kayak customer itu akan feedback misalnya, oh interface-nya kurang bagus, ada bug di sini. Nah, itu Agile itu tuh sangat mendukung uh, environment dan lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi nggak 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 kayak waterfall. Waterfall itu kayak misalnya kita bikin setup project di depan requirement-nya 1 sampai 10, ya udah yang kita kerjakan cuma 10 gitu sampai dengan akhir project. Tapi kalau agile tuh nanti di tengah dia bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Modelnya lebih fleksibel. Nah, yang ketiga itu align dengan project dan bisnis strategi. Jadi sekarang kalau kita ngerjain project sudah dipastikan project itu harus align dengan bisnis strateginya perusahaan, outcome-nya juga harus selalu terkait return dan profit gitu ya teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya saya sudah interest ngambil PMP, saya mau misalnya ikut kursus atau ikut jadi member di PMP, apa sih sebetulnya yang teman-teman pelajarin gitu? Nah, yang pertama itu eh, teman-teman itu akan banyak belajar soal people. Jadi people itu leading, manage people, artinya timnya teman-teman, atau bisa jadi third party, atau bisa jadi rekan satu divisi, dan juga manage stakeholder. Nah, ini saya kasih note, stakeholder di sini itu artinya semua pemangku kepentingan. Jadi kalau misalnya kita di telco, misalnya saya di Huawei nih, di telco, jadi stakeholder saya siapa? Stakeholder saya tuh customer saya itu stakeholder saya.
tim internal saya itu stakeholder saya, tim divisi lain dari tim Huawei itu stakeholder saya juga gitu. Jadi stakeholder itu semua pemangku kepentingan. Nah, nanti teman-teman bakal akan belajar cara manage-nya itu seperti apa gitu. Gimana sih cara manage customer yang betul, cara manage tim yang betul, cara nge-lead people yang manusiawi tapi tetap bisa profesional gitu. Nah, poin-poinnya adalah leadership dan servant leadership gitu. Jadi kalau di PMP itu kita sebagai lead project itu kita di encourage banget gitu, diajarin gimana sih jadi servant leadership. Artinya tuh kalau lead itu kan kesannya tuh kayak bos, kayak bosi, kayak tukang nyuruh gitu kan. Nah, kalau di PMP itu sebetulnya kebalikannya gitu. Jadi kita jadi lead itu gimana caranya kita nopang tim kita gitu. Nopang tim dari tim yang paling kuat sampai tim kita yang paling lemah gitu. Gimana cara manage mereka dengan tipikal tim yang beda-beda personalnya dengan berbagai macam background dan kekurangan dan kelebihan. Nah, itu punya cara masing-masing gitu buat handle-nya. Yang kedua itu managing dan resolving conflict. Jadi kalau kita manage people, manage project, pasti nanti kita bakal ketemu ada masalah, ada konflik. Nah, itu gimana caranya kita manage itu dengan proper way. Proper way sendiri itu artinya dengan mengambil keputusan yang tepat, solusi yang tepat, tanpa barking, tanpa marahin orang berlebihan, tanpa ngeblame. Nah, itu yang akan teman-teman dapat gitu. Nah, terus kita di sini juga building dan empowering team, artinya kita bukan manjain tim, tapi kita bisa ngajak timnya itu jalan sama-sama, kita bisa ngajak tim maju bareng, stakeholder engagement next-nya, dan communication, itu nanti kita belajar manage stakeholder, especially yang lebih sifatnya lebih customer, lebih tinggi, atau kayak bos kita, atau kayak si level, gimana sih komunikasi dengan mereka tuh yang betul gitu. Gimana cara ngomong ke customer, atau kita bisa uh, minta feedbacknya customer. Kayak di sini juga kita belajar emotional intelligence, nah terus juga termasuk juga managing virtual dan cross functional team gitu. Managing virtual team itu kalau di zaman sekarang itu teman-teman udah makin banyak WFH, jadi kita tuh kerja online. Nah itu di di PMP, di PM Book itu diajarin juga gimana sih cara manage tim yang kita kerjanya itu Zoom, beda zona waktu, kerjanya di online gitu. Nanti ada bermacam-macam tools project management. Contohnya kalau teman-teman pernah tahu itu salah satunya tuh Jira, itu salah satu project tools management juga. Ada nanti Confluence atau ada Libra, contohnya seperti itu gitu. Oke, untuk bagian yang kedua, kalau tadi kita udah bahas soal people, udah bahas soal managing, yang kedua itu kita bahas soal proses atau managing the work gitu. Nah, simpelnya gini, teman-teman, kalau proses sama managing work, eh, kita di-hire buat nge-lead suatu project gitu. Either kita harus nge-lead people atau kita harus nge-lead project-nya aja gitu. Karena project management itu bukan berarti teman-teman itu harus nge-lead people-nya juga. Ada juga project management yang dia hanya in charge di technical aja. Dia nggak nge-lead people, nggak nge-lead budget, tapi dia nge-lead technical project-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di posisi itu, setup apa yang harus teman-teman lakuin? Biasanya kita itu harus mulai dari initiate project gitu. Initiate project, habis itu kita bikin planning projectnya. Setelah bikin planning, kita execute, kita controlling quality, monitoring, kita bikin dokumentasi, kita bikin closing, ATP, sampai kita bubarin projectnya. Kurang lebih garis besarnya seperti itu. Nah, di sini, di managing the work itu, yang kita manage itu adalah satu scope-nya,
apa aja sih pekerjaannya, sampai mana pekerjaannya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh out of scope gitu. Yang kedua, schedule-nya. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kita handle project, pastikan kita on time schedule, kita monitoring schedule-nya. Nah, semua harus jalan bersamaan. Jadi scope-nya harus jalan, schedule-nya harus jalan, cost-nya harus jalan gitu. Karena tiga-tiganya itu punya kaitan penting. Kalau misalnya scope-nya kebanyakan, artinya schedule-nya jadi delay, cost-nya jadi lebih banyak gitu. Yang ketiga, cost. Nah, dari sisi cost ini, teman-teman akan belajar juga managing cost. Managing cost itu managing cost-nya bisa berupa people, bisa berupa gaji gitu, budget untuk nge-hire engineer, misalnya nge-hire tim, atau bisa juga cost yang berupa kita punya kerjasama sama third party untuk support project kita, nah itu PO-nya sekian gitu. Oke, next ini ada quality management. Jadi setelah kita kerjakan, proyeknya jalan, jangan lupa juga quality-nya juga harus kita cek, kita set up KPI, matriksnya apa gitu. Setiap project yang kita jalankan itu pasti ada resikonya ya teman-teman. Jadi nggak mungkin ada project yang nggak ada risikonya. Pasti ada, hanya scale-nya sedikit apa banyak gitu. Nah, di sini kita juga akan belajar juga soal risk management seperti apa, gimana cara preventifnya apabila untuk mencegah itu terjadi atau apabila itu out of control itu sudah terjadi, gimana cara kita buat handle itu gitu. Next-nya itu ada change control. Jadi change control ini, nah jadi gini ya teman-teman ya, ada dari pengalaman saya bekerja di beberapa project dan di beberapa negara itu, change control ini sebetulnya penting, tapi mungkin nggak semua company jalankan gitu. Jadi kalau misalnya di satu project yang betul, itu change control ini wajib gitu, penting. Jadi setiap ada perubahan dokumentasi, itu harus jelas gitu. Ini sebelumnya dokumennya versi berapa, next-nya itu versi berapa gitu yang kita ganti. Atau misalnya kita mau ada perubahan metode, atau kita mau ganti server. Nah, itu nanti approval-nya seperti apa, mekanisme perubahannya seperti apa, timeline-nya kapan. Nah, itu penting banget ya. Jadi, eh, salah satu faktor yang penting di project juga adalah change control ini mesti termonitor dengan baik. Oke, next-nya itu procurement dan vendor management. Jadi, procurement dan vendor management ini kalau misalnya kita punya third party, kita punya partner, gimana sih cara kita dari mulai nge-hire vendor yang kita mau, gimana cara kita bikin requirement project kita apa? Kita carinya vendor atau partner yang modelnya seperti apa gitu. Sampai dengan itu sampai dengan kita bikin kontrak, kita eksekusi procurement-nya. Nah, jadi yang tadi saya bilang sebetulnya si PMP ini itu dia udah nge-cover banyak hal gitu. Jadi kayak misalnya nggak cuma teman-teman yang ngambil nih dari industri teknologi, dari sisi atau sipil. Nah, teman-teman yang kerjanya kayak procurement, banyak di supply chain, itu sebenarnya juga banyak yang ngambil PMP gitu. Karena salah satunya yang dibahas ada juga nih procurement dan vendor management ini. Nah, next-nya itu resource planning. Jadi di resource planning ini bahas terkait resource. Itu bisa tim, bisa aset, bisa aset itu macam-macam ya. Bisa yang tangible, intangible gitu. Bisa yang bentuknya kelihatan seperti uang cash kita ada berapa, aset kita, gedung kita ada berapa, atau dokumen yang kita punya apa saja. Oke, next-nya itu closing dan transition. Yang namanya
project itu sifatnya jadi ada initiate dan ada closing-nya juga. Pasti nanti ada closing-nya juga. Next-nya gimana untuk ke transisi ke project selanjutnya. Itu akan dibahas juga. Next-nya itu ini method ya, choice approach gitu. Nah, ada beberapa teknik sebetulnya buat jalanin project management. Contohnya prediktif atau yang biasa kita sebut waterfall. Nanti di sini juga next-nya ada agile, ada hybrid juga bisa di-combine. Atau ada tambahan yang nggak ada di slide ini, itu kalau teman-teman pernah tahu, itu namanya Scrum. Nah, itu juga ada metode seperti itu. Jadi, sebelum kita mulai project, jadi kayak kita tentuin dulu gitu. Ini kita mau pakai metode apa nih jalanin project ini? Apakah prediktif aja, apa agile, apa kita udah gas aja nih nggak usah pakai metode gitu. Oke, yang ketiga tadi kita udah bahas people, udah bahas proses. Yang ketiga ini business environment ya. Jadi di mana kita teman-teman project manager itu belajar juga soal aligning with strategi dan value gitu. Jadi kalau kita jalanin project itu, yang jelas kita mesti tahu apa sih outcome-nya si project ini, apa tujuannya, apa visi dan misinya gitu. Kalau kita jalanin project dengan cost sekian, apa return-nya buat kita dari sisi ekonomi, dari sisi atau yang sifatnya intangible seperti misalnya oh kita jalanin project yang sifatnya campaign, marketing, berarti kita harusnya dapat benefit intangible yang bentuknya itu exposure seperti itu. Nah, dipastikan itu semua terukur. Yang pertama, value dan benefitnya. Yang kedua itu, yang ketiga itu semua project yang kita jalanin itu harus uh, comply sama yang namanya compliance dan governance regulation. Nah, ini kayak compliance sama governance ini aku kasih contoh sedikit ya, teman-teman. Jadi, aku kan di Jepang sekarang nih kan. Nah, contoh misalnya kita buka kita di compare ya di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Indonesia itu operator telekomunikasi itu bisa ngejual namanya SIM card prepaid ya. Jadi SIM card prepaid itu kita bisa beli tanpa kita bisa pasang di handphone kita, nanti tinggal registrasi kayak gitu. Registrasi by kakak kalau di Indonesia seperti itu. Nah, kalau di Jepang ini uh, semua SIM card itu bentuknya itu postpaid. Jadi kita betul-betul harus ngasih KTP, harus ngasih paspor, harus datanya itu harus lengkap gitu. Nah, itu yang disebut compliance ya. Salah satu compliance regulation gitu. Nah, artinya dari sisi project manajemennya itu juga beda, teman-teman. Itu juga beda. Jadi kalau project manajemen di Jepang yang mau jualan SIM card gitu, itu harus paham perlunya. Oh, compliance-nya di sini kita nggak bisa nih jual prepaid. Berarti kita cuma jual postpaid. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu, salah satu contohnya. Oke, Oke, selanjutnya managing organizational change. Nah, jadi organisasi itu kan sifatnya dinamis ya, teman-teman. Jarang banget project itu yang timnya itu-itu aja gitu, atau satu divisi yang timnya itu-itu aja. Pasti ada pergantian, ada rotasi. Nah, ini juga ada promosi juga, ada demosi gitu. Nah, ini salah satu yang di-manage sama project management gitu. Next-nya understanding external business impact. Nah, external business impact nih, jadi di sifatnya gini ya teman-teman ya. Kalau kita ngajuin suatu project gitu, kita ngajuin suatu project, contohnya kita ngajuin project Moken. Nah, apa sih salah satu resikonya? Salah satu resikonya berarti selama project Moken, ada kemungkinan customer experience dan NPS-nya itu turun gitu. Nah, itu akan relate ke business impact. Nah, contohnya seperti itu. Yang terakhir itu sustainability dan ethics. Nah, di sini yang
sustainability dan ethics ini, kalau sustainability gimana caranya kita manage project biar berkesinambungan project kita dengan bisnisnya, dan ethicsnya ini salah satu yang penting juga menurutku. Jadi gimana kita manage ethics yang betul gitu ya. Kayak misalnya kayak contoh ya kayak kita tipping, korupsi gitu, atau kita punya perusahaan di dalam perusahaan, itu yang namanya ethics gitu. Atau misalnya kita salah satu ethics yang mungkin yang lebih gampang contohnya kayak misalnya saya ngambil dokumen perusahaan saya, dokumen konfidensial, terus saya posting di LinkedIn misalnya terkait bisnis Rakuten untungnya sekian-sekian sebelum ada rilis dari manajemen. Nah, itu part of the ethics. Oke, jadi summary slide ini kurang lebih apa sih yang akan teman-teman pelajarin kalau teman-teman itu ambil PMP sertifikat gitu. Jadi nanti teman-teman akan belajar people, proses, business environment gitu. Nah, itu ilmunya tuh daging semua teman-teman yang ada di situ. Uh, saya share dikit ya. Jadi pernah ada yang nanya ke saya gitu, Pak, saya mau ngambil sertifikat PMP gitu. Uh, dia kebetulan masih research, yang nanya itu, saya tanya, emang goalsnya apa mas? Outputnya apa gitu. Kebetulan dia jawabnya, saya mau cari shortcut Pak, gimana biar saya bisa masuk operator gitu. Nah, itu salah satu contoh yang kurang ya kalau menurut saya. Jadi saya sendiri waktu ngambil PMP sertifikat, ya saya emang butuh gitu sertifikatnya karena ini internasional akan menunjang karir saya gitu. Tapi di sisi lain juga saya perlu ilmunya gitu. Dengan ilmu si PMP ini, uh, saya yakin dengan ilmu itu bisa bawa saya lebih jauh gitu. Oke, nextnya kita setelah kita tahu apa yang dipelajarin, nah kita mulai nih ya teman-teman. Jadi gimana sih cara kita dapat PMP itu? First step-nya apa gitu? Oke, yang pertama kalau teman-teman mau ambil PMP, sebetulnya step yang pertama teman-teman lakuin itu register ke webnya PMI. Jadi ada di www.pmi.org, teman-teman bisa bikin account di sana, bisa register. Nah, first step-nya itu sebetulnya kalau setelah kita daftar, itu nanti kita apply di webnya PMI. Nah, di situ ada beberapa requirement. Nah, yang pertama itu meet education dan experience requirement gitu. Nah, jadi di sini saya tulis refer to PMI eligibility. Jadi kalau nah ini saya sebutin secara umum ya syaratnya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil PMP mesti S1 apa enggak sih? Sebetulnya nggak mesti S1 gitu. Kalau teman-teman nggak S1 itu juga bisa sebetulnya, tapi punya requirement yang beda. Jadi pet yang pertama gitu, saya nyebutnya pet 1. Kalau misalnya teman-teman punya S1, kebutuhan selanjutnya teman-teman itu harus punya pengalaman project management minimal 3 tahun. Kalau teman-teman sudah S1. Jadi 3 tahun itu pengalaman memimpin atau manage project kayak gitu selama 3 tahun. Nah, oke Pak, saya belum pernah jadi PM misalnya. Nah, ini sebetulnya teman-teman nggak mesti sudah pernah jadi PM juga gitu buat ngambil PMP ini. Jadi yang disebutkan di sini adalah pengalaman memimpin proyek gitu. Jadi misalnya teman-teman, saya kasih contoh misalnya RNO L2 pernah ngerjain project benchmark, teman-teman yang lead. Nah, itu bisa dimasukin sebetulnya jadi requirement gitu. Karena waktu teman-teman jadi RNO L2, teman-teman bikin
manage benchmarking draft test misalnya, oke, benchmarkingnya ada di satu kota Jakarta dengan resource-nya 4 orang draft tester kayak gitu. Terus eksekusinya dengan menggunakan 4 handphone dan 2 laptop, misalnya contohnya kayak gitu. 4 drive tester ini shifting. Nah, itu teman-teman yang nge-lead sampai itu barangnya jadi, outcome-nya jadi, nah itu bisa juga. Atau contoh yang kedua, misalnya gini, teman-teman sebagai lead data analyst, misalnya dapat tugas, oke, atau sebagai OSS ya, ini juga bisa ya. Karena kita dekatnya di industri telekomunikasi, kita sebagai OSS, kita disuruh setup database. Setup database di sini resource-nya 3 orang. Saya yang lead. Jadi kita misalnya bikin konsepnya BI-nya pakai Power BI. Database-nya kita pakai Postgre, pakai DBeaver dengan server sekian, spek-nya sekian, di belakangnya kita manage pakai Python. Nah, itu disebutin semua dan itu kalau memang kita yang lead, kita yang set up gitu. Itu nggak apa-apa dimasukin ke dalam requirement gitu. Jadi poinnya teman-teman nggak mesti S1, teman-teman juga sebetulnya nggak mesti punya pengalaman jadi PM, tapi pernah nge-lead atau produce sesuatu yang sifatnya itu project gitu. Nah, oke, tadi kalau buat requirement-nya S1 ya teman-teman ya. Nah, kalau yang nggak S1 gimana? Kalau yang nggak S1, yang misalnya cuma punya ijazahnya itu SMA atau diploma atau setara, itu bedanya kalau tadi S1 3 tahun, nah kalau yang nggak S1 ini jadi 5 tahun gitu. Bedanya itu aja teman-teman sebetulnya. Jadi yang nggak punya S1 teman-teman jangan pernah minder, kecil hati. Sebetulnya pasti itu tetap bisa juga. Oke, next-nya tadi setelah eligibility-nya, yang pertama, yang kedua itu teman-teman juga, jadi gampangnya gini ya, eligibility di sini, jadi teman-teman tuh nggak bisa kayak misalnya, oke, sign ke PMI, abis itu ikut tes, abis itu belajar ikut tes tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi ada pre-quiz-nya sebelum teman-teman tuh bisa ikut tes gitu. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua itu setelah tadi, aku udah meet requirement nih. Gitu. Yang kedua itu teman-teman complete 35 kontak atau training hours gitu. Nah, ini teman-teman disuruh training nih sama si PMI. Jadi trainingnya itu terkait project management. Nah, teman-teman bisa dapat resource-nya dari mana? Yang pertama itu dapat dari PMI website. Jadi kalau teman-teman sign di PMI dan teman-teman daftar dan bayar jadi member PMI, itu nanti teman-teman akan dapat materi yang bisa dibaca gitu. Nah, materinya itu nanti ada keterangannya teman-teman. Jadi kayak misalnya Project Management Profesional tahun 2006 judulnya. Itu nanti dia ada 35 jam. Nah, contohnya seperti itu. Atau teman-teman nggak mesti ngambil di PMI website, bisa juga di Coursera. Itu banyak yang jual juga. Atau bisa juga kayak yang saya lakuin, itu ngambilnya di PMI Authorized Training Partner. Nah, kalau saya ngelakuin yang jalan yang ketiga ini gitu. Nah, step yang ketiga setelah teman-teman tadi yang pertama sudah meet education dan experience, terus sudah baca buku 35 jam, habis itu yang ketiga itu adalah teman-teman harus ikut tes dan pas PMP exam. Nah, untuk PMP exam ini nanti teman-teman bisa milih ya, bisa online, bisa offline di exam center. Kalau di Jakarta itu banyak ya teman-teman. Waktu itu saya di gedung cyber di Jakarta di Kuningan. Itu bisa di sana. Nah, atau teman-teman bisa online. Ini juga banyak yang ngelakuin. Cuman dipastikan kalau online itu teman-teman nggak ada distraction, nggak ada gangguan. Kalau misalnya di kamar itu kunci kamar, koneksi harus bagus, pencahayaan harus bagus. Karena kalau misalnya ada suara dikit aja itu bisa di-judging langsung fail gitu. Kalau saran saya sih mendingan di exam center aja.
Oke, next kita ini detailnya ya teman-teman. Nanti saya mungkin nggak akan banyak bahas di sini lagi karena sudah sebelumnya. Jadi totalnya itu sebetulnya ada 5 step ya kalau dari web resminya PMI. Jadi step 1 itu get started. Ini yang tadi ya, kita cek eligibility, kita register, kita bikin aplikasi di PMI. Yang kedua, uh, ini your application is on its way gitu, udah on the way, udah on the way. Nah ini kita ngisi data nih, kayak masukin edukasi kita apa, experience kita gitu. Nah ini kita disuruh submit aplikasi. Nah setelah kita submit aplikasi dari teman-teman PMI, dari organisasi resminya, itu nanti akan ini ya teman-teman, akan ngecek ya, akan di-review sama mereka. Apabila sudah di-approve, oke, ini udah congratulations, your application has been accepted. Nah, ini baru kita bisa ikut exam. Nah, kita ikut kalau kita udah eligible, kita udah submit requirement-nya, udah kita nulis edukasi, data diri, terus kita udah submit projection. Nah, mereka review, setelah itu mereka accept. Oh oke nih udah accept aplikasinya. Next-nya itu kita payment buat bayar examnya gitu. Payment buat bayar examnya, terus kita menschedulekan kita mau ngambil examnya kapan, eh, kita mau ngambil examnya kapan gitu. Terus abis itu kita juga harus udah tahu tuh study plan kita di situ gitu. Nah, step 5-nya ya udah nanti kita tinggal ikut exam aja gitu. Nah, jadi kalau based on experience saya teman-teman, jadi saya register, saya isi data, saya ikut 1 minggu, saya ikut projection itu sampai step 3. Nah, di step 4-nya tuh saya delay teman-teman. Kalau saya. Jadi saya ini dari step 3 ke step 4 itu jaraknya kurang lebih mungkin 2 bulan setengah. Jadi 2 bulan setengah itu saya setiap hari saya belajar aja gitu. Saya ikut. Nah, satu ini trik ya teman-teman ya, tips and trick ya. Jadi kita kan belajar baca buku ya teman-teman. Sedangkan nanti kita pas exam itu kita ngerjain soal. Nah, soalnya pas kita exam itu kita itu ngerjain 200 kurang lebih tuh 180 soal teman-teman. Waktu examnya itu 4 jam kalau PMP itu. Jadi lama banget kan, 4 jam, 180 soal. Nah itu capek banget tuh teman-teman. Examnya tuh capek. Exam PMP capek banget. Nah kalau saya waktu itu punya pikiran gini, kalau nanti saya examnya itu 4 jam, berarti artinya saya itu harus minimal 4 jam belajarnya gitu. Karena saya banyak latihan ngerjain soal. Waktu teman-teman enroll PMP di step pertama nih, waktu jadi member, itu kan teman-teman dapat materi. Salah satu selain materi yang bisa kita baca, teman-teman nanti juga bisa tuh dapat simulasi soal-soal PMP. Jadi bisa latihan soal. Nah, cara belajar saya itu saya menyesuaikan dengan metode tesnya. Jadi tes yang 4 jam, saya itu latihan ngerjain soal 4 jam biasanya. Habis itu saya review lagi apa yang salah, apa yang kurang. Nanti skornya kelihatan di simulation exam itu gitu. Oh ini skor saya 80%, 65% kayak gitu. Nah, saya itu baru lompat ke step 4 itu waktu saya udah yakin banget, udah pede banget teman-teman. Jadi udah pede banget saya bisa ngerjain soalnya baru saya payment gitu. Tipsnya tuh kayak gitu sebetulnya. Jadi teman-teman jangan YOLO juga gitu, jangan wah udah nih belajar yakin kayaknya udah bisa nih terus tes gitu. Nah, karena gini teman-teman ya, saya banyak diskusi sama uh, teman-teman yang sudah ngambil PMP sebelumnya yang berhasil, yang gagal sebelum saya ambil gitu ya. Sebetulnya orang tuh banyak fail di PMP itu karena first examnya itu gagal. Nah, di PMP sendiri, kalau kita misalnya mau exam, itu dalam setahun itu kita punya 3 kali kesempatan. Jadi kalau misalnya exam pertama kita tes, terus kita gagal,
Nah, kita bisa ngulang 2 exam lagi. Nah, kebanyakan teman-teman saya yang gagal itu dia fail di first exam, abis itu mentalnya down. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Abis itu udah males gitu karena udah kayak dia udah feeling, udah effortnya udah banyak kemarin gitu, examnya gagal, mau ngulang lagi tuh kayak udahlah nanti aja gitu. Akhirnya nggak diambil-ambil gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu. Nah, jadi pas saya tahu seperti itu gitu mekanismenya, jadi saya nge-delay itu di step 4. Jadi saya 2,5 bulan ya udah belajar aja ngerjain soal sampai simulation score saya tuh tinggi gitu. Jadi awalnya itu saya pas simulasi pertama itu awalnya skornya kecil teman-teman, cuman 25%, 30% gitu. Nah, seiring waktu saya coba terus gitu, akhirnya saya itu dapat confidence level saya itu waktu skor simulasi saya tuh udah di atas 90%. Jadi setiap saya simulasi soalnya beda-beda, itu skor saya tuh 95, 98. Oh ya udah ini that's it lah, udah yakin gitu, udah bisa. Ya udah saya apply exam, bayar exam, terus lompat ke step 5, ya udah tinggal exam day itu saya udah pede gitu teman-teman. Nah, sama ada tambahan lagi seminggu atau 2 minggu sebelum exam waktu itu saya jaga banget kondisi fisik sih. Karena examnya 4 jam, 2 minggu sebelumnya saya banyak jogging, jalan kaki, exercise gitu. Itu ngebantu juga buat persiapan fisik nantinya. Oke, next setelah kita tahu tadi step by stepnya seperti apa. Oke, ini kita masuk ke preparation needed. Nah, kalau teman-teman mau ambil PMP di tahun 2026, apa sih yang teman-teman perlu persiapkan? Yang pertama itu materi PMBOK ya. PMBOK ini jadi kurikulumnya ya teman-teman ya. Jadi kalau tahun 2026 ini yang dipakai itu PMBOK edisi 7. Nah, next-nya itu mock exam. Mock exam tuh tadi simulasi ya teman-teman ya. Practice question. Nah, jadi sebetulnya selain di PMI itu banyak juga web-web yang menyediakan simulasi untuk PMP exam. Salah satunya ini yang saya pakai itu trustedinstitute.com ya. Nah, jadi saya waktu coba simulasi exam itu nggak cuma di satu web. Saya itu nyobanya tuh di 3 web ya teman-teman ya. Saya waktu itu nyoba di Trust Institute, di PMI, sama di tempat kos saya di Avenue. Ah, pokoknya setelah 3 itu, wah kayaknya udah gampang nih tiga-tiganya gitu, udah di atas 90 semua. Nah itu saya baru ikut exam. Nah terus yang paling susah ya preparationnya teman-teman ini konsisten study schedule. Nah ini eh, dari semua teorinya, bukunya, simulasinya gitu. Sebetulnya yang paling challenge-nya tuh kalau PMP ini teman-teman. Jadi dari kitanya sendiri ya, kita gimana bikin kita tuh punya jadwal belajar tuh yang konsisten, komitmen. Nah, itu yang susah sih. Saya udah, uh, saya juga ada malesnya teman-temannya. Jadi 2 bulan setengah kan cukup lama ya. Kita belajar setiap hari tuh bosen. Jadi waktu-waktu saya udah down, udah bosen tuh, kadang-kadang saya baca testimoni di LinkedIn kan suka ada yang dia ngepost, wah saya udah lulus PMP nih. Saya struggle banget. Biasanya mereka nulis kayak gitu tiap malam begadang. Ini pas udah lulus nih udah puas banget gitu. Nah itu tuh kadang tuh saya suka semangat lagi tuh yang ngeliat-ngeliat baca kayak gitu gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang mau ambil ya pastiin konsisten, komitmen, semangat terus gitu ya. Oke, saya ngambil officialnya tahun 2024 tesnya, nah sekarang udah 2026, jadi artinya juga dari PMI-nya tuh udah ada beberapa perubahan ya teman-teman. Jadi untuk 2026, tanggal 1 Juli, kalau teman-teman mau ikut tesnya di setelah tanggal ini, itu sebetulnya ada beberapa eh, yang beda ya teman-teman ya. Ada beberapa metode tes yang beda, nanti
bisa jadi insight juga buat teman-teman penyesuaiannya. Nah, ini dimulai dari modenya ada interaktif dan skenario based. Ini biasa sih ya teman-teman ya. Ini termasuk biasa nggak? Nah, yang dari sisi time nih mungkin yang saya highlight ya teman-teman. Jadi kalau soalnya tetap sama, nanti ada 180 soal. Sebelumnya itu waktunya itu 230 menit. Nah, jadi 240 menit gitu. Jadi sebetulnya waktunya tambah panjang nih 10 menit. Artinya bagus ya buat teman-teman gitu. Nah, ini nanti waktu teman-teman tes juga dikasih waktu buat break juga. Jadi dia nggak kaku, mesti 4 jam. Jadi nanti dikasih 2 kali 10 menit buat istirahat gitu. Jadi kalau teman-teman mau minum, mau ke kamar mandi, itu bisa. Dan saya juga ngelakuin itu sih waktu tes offline juga. Saya manfaatin aja lah 2 kali buat cuci muka, buat minum gitu, buat stretching. Itu penting juga biar kita nggak cepet ngantuk gitu. Nah, yang keempat itu domain shift. Nah, domain shift di sini kan tadi sebelumnya tuh kita udah tahu ya, ada 3 nih intinya sebetulnya domainnya, people, bisnis, sama proses gitu. Nah, di sini ada perubahan nih. Kalau di sebelumnya itu soal terkait people domain itu 42%, sekarang itu jadi 33%, jadi semakin dikit. Nah, proses domain itu dari 50% jadi 41%. Nah, sisanya bisnis environment domain itu makin banyak. Dari sebelumnya itu cuma 8% yang ditanyakan, sekarang jadi 26%. Jadi kesimpulannya, waktunya jadi lebih banyak 10 menit. eh, Bisnis environment soalnya itu lebih banyak dari 8 ke 28%. Oke, Oke, nextnya kita, ini saya share ya teman-teman. Jadi ini exam result saya tahun 2024. Nah, jadi ini nama saya teman-teman ya. Jadi waktu kita tes, setelah kita tes, nah kalau teman-teman tesnya online, itu nggak langsung dapat pengumuman. Biasanya pengumumannya itu 3 hari setelah tes. Tapi kalau teman-teman examnya itu offline, itu langsung keluar teman-teman hasilnya. Jadi nanti kayak di print gitu nih. Jadi langsung ketahuan kita pas apa enggak. Tapi di update di websitenya sama baru 3 hari setelahnya gitu. Nah ini officially dari akun saya teman-teman, dia nggak ngasih nilai ya teman-teman ya. Jadi cuman your overall score performance itu pas gitu, pas atau fail gitu. Nah kalaupun dia pas atau fail, nanti di sini ada bar chartnya nih dia. Dia cuman nyebutin needs improvement kalau dia failing, atau below target, atau dia pas sesuai target, atau dia above target gitu. Nah, kebetulan saya dapatnya above target. Sebetulnya saya dapat above target sih juga as expect ya teman-teman. Maksudnya sebetulnya result itu cerminan kita persiapan gitu. Nah, tadi kayak saya bilang, saya nge-delay di waktu step 3 ke step 4. Saya memang banyakin belajar sendiri, coba simulasi exam yang banyak, dan hasil simulasi exam saya di 3 website yang beda itu semuanya di atas 90 gitu. Jadi saya waktu tes itu udah persiapan banyak, udah siapin fisik, ya udah uh, go on aja gitu, udah santai banget waktu tes tuh, udah santai, udah tenang, udah yakin lah gitu, udah yakin masa nggak bisa sih, udah persiapan banyak gitu. Oke, mungkin yes, ini dari saya slide yang terakhir teman-teman. Terima kasih banyak, materi core-nya dari saya sudah selesai. Nah ini saya mau kasih uh, konklusi dulu ya. Jadi yang kita diskusikan untuk webinar ini tadi, jadi dari mulai kita tahu apa sih itu PMP, kenapa itu masih relevan buat kita ambil, apa nanti yang teman-teman
pelajarin, challenge-nya apa, benefit buat teman-teman apa, step by step-nya nanti gimana, persiapan exam yang sangat penting. Eh, Mungkin saya nggak bahas biaya ya. Kalau bahas biaya, teman-teman itu eh, mudah banget. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di webnya PMI itu penjelasan soal biaya itu nanti ada di sana. Saya kasih garis besarnya aja. Jadi kalau teman-teman mandiri tanpa kursus, itu teman-teman kemungkinan akan spend itu sekitar 7, kita bayarnya pakai USD ya teman-teman ya. Ini saya konversi ke rupiah, jadi teman-teman itu akan spend sekitar 7,5 juta dari mulai teman-teman sign sampai dengan teman-teman pas exam gitu. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mau ngambil kursus tambahan nih 1 minggu kayak itu saya kemarin costnya tuh sekitar 7,5 juta juga, 7 juta. Jadi saya itu spend tuh total mungkin 14 juta teman-teman. Kayak gitu. Jadi 7 juta buat course, 7,5 juta buat ngambil sertifikasinya gitu. Nah, kalau teman-teman tanya itu worth it apa enggak? Menurut saya sertifikat yang worth it itu ya sertifikat yang sifatnya internasional gitu. Jadi pasti kalau PMP ini pasti worth it gitu. Pasti worth it buat diambil. Nah, jangan sampai teman-teman dengan cost yang 7,5 juta tadi itu teman-teman mensia-siakan persiapannya gitu. Jadi kalau teman-teman udah mau ambil, pastikan teman-teman komit, uh, punya schedule belajar yang baik, karena sayang uangnya kalau nggak lulus, sayang waktunya gitu. Nah, oke, ini honest reality ya. Jadi waktu saya lulus PMP ya kalau kita pasti seneng kan kalau lulus sertifikasi ya banyak orang yang kasih apresiasi, kongres segala macam. Anyway, uh, orang cuma kita yang tahu gitu gimana kita struggle-nya belajar, susahnya kita begadang, kita uh, belajar setiap hari gitu, konsisten itu yang paling berat gitu. Cuman teman-teman yang nanti akan ngerasain. Nah, jadi teman-teman coba nikmatin sendiri belajar 4 jam atau begadang atau 8 jam itu udah wajib lah gitu sebelum teman-teman ambil ini. Jadi teman-teman pasti akan struggle intinya gitu. Oke, konklusinya itu ya kalau saya mungkin banyaknya harapan ya mudah-mudahan kalau saya di sharing session ini ilmunya kepake, nanti teman-teman akan jadi tahu dan lebih banyak yang interest terkait PMP sertifikasi ini. Teman-teman juga nanti punya motivasi lebih gitu. Kalau misalnya teman-teman mau going abroad, punya cita-cita misalnya ke Saudi atau ke Jepang atau whatever ke negara lain, mungkin ada yang mau lewat sertifikat data analis atau sertifikat data security, it's okay. Nah ini saya coba yang lewat sertifikat PMP gitu. Karena saya masuk ke Rakuten ini, ke Rakuten Mobile di Jepang ini, kebetulan job yang saya kerjain ini, job requirement-nya, itu salah satunya kebutuhannya memang punya PMP gitu, PMP atau Prince. Nah, sebetulnya user saya pun interest-nya karena saya PMP holder gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga doa dan cita-citanya tercapai. Anyway, nah next-nya kita bisa lanjut sesi Q&A. Nanti silakan buat teman-teman kalau mau bertanya soal PMP ini atau misalnya boleh juga kalau misalnya kebetulan saya stay di Jepang, boleh juga nanya kayak misalnya terkait kerja di Jepang gimana visanya, kayak daily life di sini atau kayak misalnya work life-nya di sini seperti apa gitu. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih komunitas Indo RNO, Om David, Om Aldinda. Oke, kita lanjut sesi Q&A. Aku share lagi ke Om David ya. Thank you. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dika. Pembahasan materinya yang sangat detail dan bisa kita
kita pegang buat persiapan jadi PMP, mendapatkan sertifikat PMP. Nah, di sini kita buka sesi Q&A ya, teman-teman. Tadi dari ketika materi berjalan ada dua pertanyaan nih Pak Dika, dari Pak Dinzo sama dari Khairul Wahid. Dari yang pertama dulu kali ya. Oh, ada tiga. Sorry, maaf. Yang pertama itu dari Desdes, yang kedua dari Dinzo, dan selanjutnya dari Khairul Wahid. Yang pertama itu dari Desdes. Sertifikat PMP ini hanya sertifikasi saja kah atau ada kelasnya Pak Dika? Dan kapan dilakukan kelasnya dan berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua itu dari Dinzo. Validitas sertifikat PMP ini renewal tahunan apa bagaimana ya Pak? Katanya. Dan yang ketiga itu dari Pak Khairul Wahid. Untuk trainingnya kalau dari Udemy gimana Pak? Apakah masih tetap valid atau valid juga nggak katanya? Oke, persilakan Pak Dika. Oke, sorry, yang pertama Ada tadi tiga. apa? Om David, sorry tadi aku kelewat tadi. Oh ya, dari Desdes Pak. Dari Desdes itu dia mempertanyakan sertifikat PMP ini hanya sertifikasi saja atau ada kelasnya ya? Dan selanjutnya kelasnya itu kapan dilakukan dan berapa lama kelasnya dilakukan? Seperti itu Pak. Oke, kalau sertifikasi PMP ini, sebetulnya nggak ada kelasnya ya teman-teman ya, nggak ada. Kalau dari PMI itu sifatnya kelas resmi dari PMI, Project Management Institute itu nggak ada. Jadi teman-teman tuh cuma diarahkan untuk sign, dapat materi, dapat simulasi soal, nanti teman-teman coba meeting dari requirement-nya buat diri teman-teman untuk jadi eligible dari sisi data, dari sisi pendidikan, dari sisi project dokumennya gitu. Nah, kalau kelasnya sih nggak ada ya, cuman mungkin kelasnya itu banyak dijual di PMI distributor yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya saya kasih contoh ya, saya ngambil kelas itu 1 minggu di salah satu PMI distributor Indonesia yang ada di Jakarta. Itu saya ketik namanya ini ya. Saya nggak promosi ya ini. Saya cuma kasih aja, nanti teman-teman bisa searching sendiri. Nah, ini namanya Avenue. Nah, kebetulan saya waktu research itu diskusi sama teman-teman account dari Avenue, itu cocok gitu, cocok diskusinya nyambung. Oh yaudah, saya mutusin ngambil kelas di Avenue itu selama 1 minggu gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, saya ngambil kelas itu tujuannya, kelasnya kan cuma 1 minggu ya. Sebetulnya saya tuh tujuannya itu gini, karena saya waktu itu buta banget soal PMP itu apa gitu. Nggak tahu sama sekali soal PMP, jadi saya memang, even PMP itu apa sih, overview-nya aja saya nggak tahu gitu. Saya ngelit tim sebelumnya, ngelit project, iya gitu. Tapi kayak soal PMP-nya tuh ya udah taunya ini sertifikat aja gitu. Tapi nggak tahu fungsinya apa, benefitnya apa. Makanya saya merasa, oh saya butuh mentor nih. Saya butuh mentor profesional di mana akhirnya saya ngambil kelas di Avenue ini yang ngajarin juga dia PMP juga, bahkan dia tersertifikasi sebagai instruktur untuk mengajarkan PMP gitu di Avenue ini gitu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Dinzo, mempertanyakan sertifikat PMP ini renewal tiap tahun apa bagaimana Pak? Oh jadi nah sertifikat PMP ini kenapa saya bilang salah satu sertifikat internasional yang worth it? Sertifikat PMP ini dia sifatnya lifetime. Jadi seumur hidup teman-teman juga ini officially ya, apabila teman-teman
lolos PMP exam, official PMP, itu sama kayak misalnya kita sudah selesai S1 atau S2 atau profesor. Jadi kayak teman-teman bisa pasang juga tuh tagline di belakang nama teman-teman sebagai, itu mungkin tadi nggak saya ceritain juga, sebagai PMP holder gitu. Jadi misalnya kalau saya Dika Putra PMP gitu, itu official juga, itu boleh juga. Nah, kalau misalnya sertifikasinya itu panjangnya itu sifatnya lifetime, seumur hidup, tapi dia butuh renewal tiap 3 tahun sekali. Nah, renewalnya ini dia nggak ada tes lagi. Dia renewalnya itu sifatnya mekanismenya itu baca buku. Jadi dalam tiga tahun itu teman-teman diwajibkan baca buku, misalnya untuk perpanjangan itu 30 jam. Contohnya aku agak lupa ya total berapa jam itu. Nanti kita cek lagi sama-sama. Misalnya 30 jam dalam 3 tahun. Nah, itu teman-teman bisa baca buku terkait manajemen atau yang disuggest sama PMP itu gitu. Bisa beli bukunya, e-booknya bisa di web PMI, atau bisa juga kayak di Coursera atau Udemy gitu. Jadi worth it banget teman-teman. Ini lifetime dan renewalnya cuman baca buku aja kita gitu. Jadi baca buku terkait manajemen itu reflect bahwa kita nggak puas cuma udah PMP udah selesai kita nggak belajar lagi gitu. Jadi kita punya habit baca, kita punya habit belajar gitu. Iya, pertanyaan selanjutnya itu sepertinya sudah terjawab ya dari Khairul Wahid yang mempertanyakan kalau trainingnya dari Udemy gimana Pak? Masih valid valid atau tidak ya katanya. Nah, tadi Kalau sudah dibahas juga ya. trainingnya dari Udemy ya, kalau dari Udemy Ya, itu selama dia ada, biasanya kalau kan banyak ya training dijual di Udemy, misalnya terkait PMP gitu. Kalau selama dia ada jamnya, ada keterangan berapa jam, ada keterangan eh, dia bisa official dipakai buat requirement PMP, itu nggak masalah, bisa juga itu digunain buat eligibility PMP gitu, buat requirement-nya. oke. Ini ada pertanyaan lagi Om Dik dari Satria. Lumayan banyak nih pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya itu apa tips dan trik menghadapi examnya Bang katanya. Selanjutnya eh, tadi ada menyatakan bahwa bahwasannya soal 180 dengan waktu 4 jam. Nah, tipe soal 180 itu tipenya bagaimana aja Bang? Selanjutnya apakah objektif AC atau bagaimana? Selanjutnya pertanyaannya lumayan banyak ya. Satu pertanyaan beranak nih Mas. Nggak apa-apa, Selanjutnya aman nih, semangat semangat deh. Oke, setelah Abang jadi exam ini apa saran Abang katanya? kalau misalnya yang pertama dulu ya, tips dan trik menghadapi examnya. Tadi Ya, kalau tips dan trik menghadapi examnya, tapi beda-beda ya teman-teman. Kalau saya mungkin metode belajar saya butuh ngulangnya banyak. Jadi saya belajar mandirinya tuh 2,5 bulan, baca buku, ngerjain exam gitu, simulasi, mock up test. Tapi nggak sedikit juga teman-teman. Ada juga saya nonton YouTube gitu ya, cari referensi gitu. Ada juga teman-teman di Singapura gitu ya, ada orang Singapura, negara lain itu yang dia tuh belajar PMP-nya tuh cuma sebulan. Oke, dia register, belajar sebulan, ikut tes, lulus, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri, apa sih metode terbaik teman-teman buat belajar gitu. Apakah interaktif, apakah bisa sendiri, apakah pengulangan gitu. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua, selain dari sisi kita memang butuh baca, butuh ngerjain soal, jangan lupa teman-teman siapin fisiknya, jaga kesehatan, ya teman-teman atur lah misalnya kerjanya memang banyak begadang, ya teman-teman sesuaikan. Teman-teman uh, mungkin kalau teman-teman yang sibuk, kalau saran saya belajarnya habis subuh ya, pagi-pagi gitu. Jadi kalau teman-teman yang muslim ya habis sholat subuh sempetin tuh belajar setengah jam, 1 jam gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi
Karena kalau dia capek itu biasanya udah males kan, udah pulang kerja gitu. Sama siapin fisik ya teman-teman gitu. 4 jam tuh nggak sebentar, itu bikin kita jenuh, ngantuk gitu. Nah ini sama 180 soal, waktunya 4 jam. Tipe soalnya itu simple teman-teman. Jadi tipe soalnya itu cuman opsional, single choice, sama multiple choice gitu. Cuman yang panjang itu soalnya, jadi dia nggak ada esai kok, dia nggak ada esai. Dia cuman single sama multiple option. Cuman soalnya tuh panjang-panjang banget teman-teman, dan soalnya tuh bahasa Inggris, soalnya. Nah ini salah satu trik juga ya. Eh, Waktu kita exam, kita bisa milih bahasanya, bisa milih bahasa Indonesia, bisa milih bahasa Inggris gitu. Nah, saran saya teman-teman itu menyesuaikan bahasa yang dipilih waktu exam dan waktu belajar gitu. Jadi jangan kayak gini ya teman-teman. Jangan waktu waktu belajar bahasa Inggris, waktu exam bahasa Indonesia. Itu eh, kosakatanya tuh artinya tuh kayak jadi agak beda gitu teman-teman. Jadi pemahamannya tuh jadi aneh gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman, wah saya examnya mau bahasa Indonesia, ya udah belajarin cara yang bahasa Indonesia gitu. Kalau saya kebetulan belajar bahasa Inggris, saya examnya bahasa Inggris gitu. Di 1 atau 2 soal saya tes juga rubah bahasanya jadi ke Indonesia, itu saya jadi nggak nyambung gitu. Akhirnya saya rubah lagi jadi bahasa Inggris gitu. Kalau saran ya, yang mau buat tag PMP ya, tadi sih persiapin aja yang prepare lebih matang, fisik, gitu aja sih nggak. Sebenarnya nothing spesial sih teman-teman. Cuma masalah komitmen aja di sini gitu. Oke, selanjutnya ada dari Andres. Eh, Beliau ini sudah belajar materi dari Udemy, kemudian belajar materi lagi dari Coursera. Nah, itu apakah examnya bisa langsung diambil atau enggak gitu. Terus bedanya antara PMP sama Prince itu apa? Lebih worth it mana kalau ingin berkarir di luar negeri? Gini, kalau misalnya ngambil examnya langsung apakah bisa? Bisa aja sih kalau misalnya, kalau buat ngambil examnya kan tinggal register aja ya, Mas Andres. Jadi bisa, jawabannya bisa. Yang penting kalau udah pede gas aja, nggak apa-apa gitu aja. Nah, kalau bedanya PMP sama Prince apa? Kebetulan saya belum pernah ngambil Prince ya, dan detailnya tuh belajarnya belum pernah. Cuman kalau yang saya tahu itu, jadi saya punya kakak saya itu kebetulan dia Prince 2 holder gitu. Jadi saya suka diskusi sama dia gitu. Jadi yang saya tahu itu eh, sebetulnya sama aja, dia ekivalen sebetulnya. Yang dipelajarin juga sama, proses, people, bisnis gitu. Sama aja, cuman bedanya yang ngeluarin aja. Kalau Prince UK punya gitu, PMP dari US gitu. Kalau worth it mana? Kalau ingin berkarir di luar negeri, sama aja sih. Kalau teman-teman cari job desk, misalnya kita pakainya standarnya gini ya teman-teman, kita pakainya standarnya yang global nih. Misalnya teman-teman cari job desk-nya di AWS nih, contohnya gitu. Di AWS, semua yang job yang relate sama project management, entah itu technical atau people atau business leader, itu pasti mereka ngasih opsional biasanya. Bisa PMP, bisa Prince 2, kayak gitu. Jadi whatever, menurutku salah satu sih sebetulnya. Nggak ada masalah juga. Cuma kebetulan aku ngambilnya PMP, jadi yang di sharing PMP gitu. Cuma abangku sendiri dia megang Prince juga, dia udah, sekarang dia di perusahaan Singapura, sebelumnya dia sempat di Saudi, sempat di Ghana, sempat di Malaysia, sempat di Jepang juga gitu. Jadi saya rasa sama aja gitu ininya, chance-nya. Selanjutnya Nanggepin pertanyaan dikit mungkin ya, nanggepin dikit ya, Ya. gitu. Kalau sepenglihatan saya gitu ya, dari Yes. sisi loker gitu, yang lebih banyak dicari itu PMP daripada Prince tuh, kalau sepenglihatan saya gitu. Jauh.
Jauh ya, Mas Aldin ya? Jauh. PMP itu jauh lebih sering disebut di requirement locker ya dibanding Prince tuh. Nah, ini kita dapat insight juga nih dari Om Aldin nih. Mungkin kalau based on review-nya Om Aldin gitu di beberapa local yang dia lihat sekarang itu lebih banyak membutuhkan PMP tadi Mas Andres. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Des juga. Ini istilahnya ini AFK ya. Jadi dia sudah Oh, AFK dapatin ya? PMP-nya, iya. Kemudian dia abaikan tuh atau misalkan dia nggak baca-baca lagi. Nah itu PMP-nya masih valid nggak Enggak untuk sih, PMP-nya ininya? tetap masih valid karena PMP kan dia lifetime dan cuma perlu renewal 3 tahun sekali. Jadi PMP-nya akan tetap valid selama masih di renewal. Tapi uh, percaya juga sama saya, jadi kalau teman-teman udah ngambil PMP, kecil deh kayaknya kemungkinan teman-teman tuh jadi males baca tuh kecil banget gitu. Bahkan teman-teman harusnya jadi lebih punya habit baru gitu. Kayak saya ya 3 bulan daily habit saya tuh ya saya juga ngerubah gitu ya. Saya juga ngerubah daily habit saya. 3 bulan itu ya jadi bagus buat personal saya gitu. Sama saya mau nambahin juga salah satu triggernya mungkin saya ngambil PMP itu gini. Jadi eh, tahun 2024 ya mungkin bulan-bulan Mei gitu. Saya mau saya saya ikut proses interview di Singapura di salah satu consulting gitu ya. Salah satu di consulting. Jadi udah sampai end user. Terakhir tuh pertanyaannya simple gitu. Punya sertifikasi apa gitu. Nah itu salah satu trigger juga gitu. Jadi waktu itu 2024 sertifikasi saya itu terakhir itu tahun 2022 saya punya sertifikat dan itu juga bukan internasional ya itu lokal ya. Jadi dari internal company saya sendiri gitu. Saya punya sertifikat sebagai trainer di internal company saya sendiri dan itu ya sebenarnya dia nggak akan ngeliat itu gitu. Oh jadi saya dapat insight. Oh berarti saya memang mesti update nih gitu. At least kayak tiap setahun atau 2 tahun saya punya sertifikat baru gitu. Oh, sorry mungkin saya nambahin dikit ya. Om Dafti-nya masih ke Ya, mute itu Om Dafti. ya. Sambil saya tambahin dikit gini. Jadi sertifikat itu ada 2 jenis ya teman-teman. Ini sering-sering orang tuh salah persepsi gitu. Jadi ada certificate of completion, satu ya, certificate of completion sama certification, itu beda. Jadi certificate of completion itu sertifikat untuk training. Jadi bahwa teman-teman itu sudah menyelesaikan training. Contoh seperti di Coursera gitu ya, atau di Udemy, berarti teman-teman udah beres training gitu. Nah, kedua itu adalah certification atau teman-teman sudah tersertifikasi dari principal company-nya. Misal kayak Om Dika PMP, sertifikasi dari PMI gitu, atau saya gitu ya, PL300 tercertified dari Microsoft. Nah, kalau teman-teman pengen naikin value itu jauh lebih baik ngejar yang kedua tadi, certification. Karena satu, dia diakui langsung sama perusahaan internasional. Kedua adalah dia eh, lulus tesnya tuh lebih susah gitu. Kayak tadi Om Dika dijelasin, mau tes itu kalau misal di ruangan sendiri di kamar ada protokolnya, kamar harus dikunci, terus ya macam-macam lah. Kalau saya dulu nggak boleh ada noise gitu ya, terus webcam juga harus nyala bla 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 gitu. Nah, itu lebih 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 valid gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang belajar lewat Coursera gitu, oke itu bagus, itu certificate of completion, tapi lebih baik dilanjutin yang kedua tadi, tersertifikasi secara internasional lewat company resminya gitu ya. Karena itu powerful sekali. Kalau pengalaman saya pribadi tadi sempat ditanya juga di Teams gitu ya, di chat PL300 gitu. Itu pas saya interview, saya bilang saya tersertifikasi Microsoft gitu. Saya buka webnya, itu langsung diem semua tuh. Dalam arti oh ya nih berarti orang bener gitu ya. Dan di kerjaan sehari-hari pun pas saya masuk ke Saudi itu dikenalin ke customer gitu ya. Ini orang nih certified Microsoft itu. Customer nggak banyak nanya. Malah oh ya bagus bagus senyum-senyum gitu aja karena ya kita sudah dikenal secara global gitu ya lewat sertifikasi internasional gitu. Nah, itu sih jadi ini bedanya gitu ya. Jangan disamakan. Jadi saya sering lihat itu orang tuh
udah certified sama Coursera gitu, di-post di LinkedIn gitu ya, habis itu stop gitu. Itu sayang banget sih, karena itu ya kalau mau jujur ya, itu menurut saya di zaman sekarang, internasional itu nggak worth it. Jadi teman-teman mending ngejar yang kedua tadi, certification yang langsung dari company-nya, bukan lewat training kayak gitu. Itu aja sih. Silakan Om David lanjut. Iya, betul banget tuh Om Aldin. Jadi value-nya ada di certification internasionalnya itu sebetulnya karena pure dari prinsipalnya gitu. Jadi ini ada Mas Eko juga nanya nih, prefer PMP atau PL300. Sebetulnya kalau prefer sih kalau dari sisi internasionalnya, dari sisi globalnya, yang mana aja tuh oke sebetulnya Mas Eko. Tapi balik lagi nih tergantung passionnya apa, kebutuhannya apa gitu. Kalau misalnya passionnya memang interestnya ke data analis, buat specialization, itu PL300 is oke. Mungkin nanti kayak nanti nyusul PMP 1 tahun atau 2 tahun berikutnya. Atau kalau saya juga, teman-teman jangan salah ya, saya punya PMP nih, tapi saya juga punya target juga mau ngambil sertifikat BA gitu, entah itu Power BA atau Tableau gitu atau yang lain gitu. Saya punya ada target pribadi juga gitu. Jadi nggak artinya ya kita coba gali lebih luas aja sih potensi kita gitu. Bukan berarti saya ngurusin project, ngurusin manajemen, tapi saya nggak intens sama technical. Ya itu beda-beda, kayak beda-beda tergantung personalnya masing-masing gitu. Yuk silakan Om David. Om David, Oh mikrofonnya iya, bisa sorry. di-unmute Ya, nggak? Ayo. iya. Selanjutnya ada dari Bang Bobi nih, Pak Dika. Eh, misal nih kita sudah dapat sertifikat PMP-nya nih dari resmi dari PMI. Itu loker dari PMI-nya ada yang menawarkan loker gak sih? Kalau resmi dari PMI-nya nggak Om, tapi dari kita belajar PMP, dari PMI itu ngebuka banyak banget peluang. Kayak misalnya di PMI itu kita ada namanya disarankan salah satu metode belajarnya itu kita pakai PMI Study Group. Jadi nanti kita bisa searching tuh orang yang mau ngambil sertifikasi pada waktu yang bersamaan dengan kita. Nanti kita bikin group study. Nah dari situ kita bisa buka koneksi baru. Even saya setelah selesai PMP itu eh, cukup banyak Om gitu yang approaching saya. Entah itu dari talent nawarin kerjaan. Saya nggak nge-apply gitu ya. Ada talent yang nawarin kerjaan. Atau misalnya ada teman-teman yang interestnya di bidang project management juga nawarin kolaborasi, kita ini yuk meet up gitu, kita bikin ini, itu pasti banyak banget sih yang ngebuka peluang barunya gitu. Atau nanti banyak biasanya setelah itu, wah ini grup yang PMP grup berapa nih, atau yang pegang sertifikat gitu. Dan teman-teman yang punya handle PMP itu punya kecenderungan lebih mudah buat cross job ya, buat pindah job gitu. Kayak misalnya saya teman-teman mungkin banyak yang tahu saya basicnya kan RNO ya, ngoptim ya gitu, Radio Network Optimization. Nah, saya sekarang di Rakuten itu handle-nya di tim device management gitu. Itu sebetulnya udah cross function, 50%-nya masih ada part of RNO-nya saya ngecekin layer 3 message juga gitu, tapi 50%-nya tuh udah beda gitu. Even saya masuknya sekarang organisasinya itu bukan network, saya masuknya ke sales gitu teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya dari Pak Ibnu. Ini dia kayaknya ini lebih ke project yang sering terjadi ya, yaitu handling conflict of interest. Jadi misalkan nge-manage project, nge-manage cost, nge-manage people. Nah, misalkan nih ada vendor ini punya relasi dengan salah satu stakeholder. Nah, itu memanage conflict of interest antara vendor sama stakeholder itu bagaimana tuh Om Dik? Oke, Dari Pak Ibnu. Ya. sip. Menarik nih.
Iya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Saya bisa pastikan teman-teman yang udah selesai belajar PMP, satu ya terkait people, itu pasti jadi lebih humanis gitu. Teman-teman nggak akan tuh sembarangan nge-push orang, bikin target yang aneh-aneh. Ya mungkin kayak kalau kita ngeliat di real job kita ya, apalagi spesialnya di Indonesia gitu. Maksudnya saya bisa bilang kalau saya compare gitu di negara lain ya di Indonesia itu kurang teratur gitu dari sisi project segala macam. Nah, yang bisa kita lakuin dari misalnya dari kita sebagai lead project, yaitu kita coba nyesuaiin, ambil titik tengahnya, tapi bukan berarti kita harus barking ke people, harus marah-marah nggak jelas. Itu kalau dari sisi people-nya tuh kayak gitu. Ya kita bisa cari jalan tengahnya lah buat diskusi ke tim internal kita. Nah, sedangkan kalau misalnya dari sisi conflict of interest-nya ya, misalnya kayak manage vendor, project, uh, ini mungkin luas banget ya, Mas Ibnu. Jadi kalau misalnya tergantung juga kayak kondisi di perusahaan, regulasi di negaranya, kayak kayak segala macam gitu. Eh, yang bisa saya pastikan adalah teman-teman jadi paham banget gitu setelah belajar PMP itu apa yang sifatnya boleh, apa yang nggak boleh, mana yang abu-abu. Dari sisi misalnya conflict of interest, kayak misalnya teman-teman akan cenderung lebih memperhatikan itu misalnya tidak menerima tip, tidak menerima uang dari vendor gitu, tidak korupsi kayak seperti itu gitu. Karena itu etiknya tuh udah jelas gitu. Kalau di PMI misalnya, oke saya PMP holder, saya ketahuan korupsi, bisa aja teman-teman laporin saya, oh eh, Mas Dika korupsi nih, terus dilaporin ke PMI, PMI-nya cabut, itu tuh bisa, PMP-nya dicabut, itu tuh bisa juga kayak gitu. Itu yang bisa dipastikan dari sisi personalnya itu akan jadi lebih paham sih terkait conflict of interest. Tapi kalau dari sisi perusahaannya itu balik lagi ke regulasi. Apakah misalnya contoh menerima donat dari vendor itu hal yang biasa atau itu hal yang wajar atau hal yang tidak boleh gitu. Karena saya baru juga stay di Jepang mungkin hampir 1 bulan, tapi saya cukup banyak belajar gitu. Kayak di Jepang tuh nggak ada tipping, even kita parkir tuh nggak ada tipping. Kita nggak boleh nerima sesuatu, mau itu bentuknya uang, makanan dari vendor third party itu dilarang banget gitu. Kayak misalnya kita jalan sama vendor, kita makan, itu kita bentuknya udah personal, nggak boleh pakai atribut perusahaan segala macam kayak gitu. Nah, jadi harusnya setelah kita dapat knowledge PMP-nya, kita jadi lebih tahu bersikap sih gimana handle conflict of interest. Kalau vendornya kayaknya udah kepentingan ya harusnya tinggal aja gitu. Atau kayak misalnya eh, manage proyeknya nih, proyeknya kira-kira udah nggak masuk akal kayak misalnya dia ada-adain ya udah kita nggak usah ikut involve involve gitu, harusnya gitu sih. Nah itu akan sejalan juga ya teman-teman ya, sama karena teman-teman akan belajar juga jadi servant leadership-nya gimana gitu. Teman-teman di posisi kritis krusial, di posisi yang susah, teman-teman tetap akan punya insight gimana caranya nge-encourage orang buat jadi lebih baik gitu sih. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Yang masih penasaran atau masih ini. Sekarang ini teman-teman mumpung ini ya, mumpung kita masih ada waktu Q&A, kalau apa selain PMP juga tadi juga ada yang nanya apa ya tadi aku lupa terkait oh ini di Jepang berapa lama kontraknya? Aku di Jepang kebetulan di Rakuten Mobile dapatnya permanen Om, jadi nggak pakai kontrak. Atau misalnya ada yang mau nanya soal Rakuten Mobile, cara apply-nya hidup di Jepang juga sok aja silakan. Tanya deh Om Dika. Kalau dari sepengamatan Om Dika gitu ya, setelah Certified PMP atau sebelum Certified PMP gitu, ngelihat orang yang Certified PMP itu ada perbedaan nggak sih? Misal kayak
dari sisi handle pressure atau dari sisi komunikasi atau apa gitu, ada nggak sih bedanya gitu? Oke, siap. Ini menarik nih, Om Aldin. Jadi gini ya, jadi sebelum saya punya PMP certified gitu, saya udah nge-lead project juga, Om Aldin. Nah, sebetulnya cara kita nge-lead project itu kan based on pengalaman aja ya, based on pengalaman cara kita manage people ya, based on kita personalnya aja gitu. Kalau emang kita personalnya suka nge-push nggak jelas, kita suka balikin ke orang, ya kita bakal ngelakuin cara itu di project yang kita handle gitu. Istilahnya kayak gitu. Atau kalau memang kita basically-nya memang friendly ya, kita berusaha kolaborasi sama orang lain gitu, handle project. Nah, bedanya adalah setelah saya sertifikasi PMP, satu ya, kalau dari sisi pekerjaan, saya tahu metode yang lebih baik dengan cara yang lebih terstruktur gitu. Jadi mungkin saya udah pernah nih ngelakuin kayak misalnya ada konflik nih sebelumnya di tim saya udah pernah resolve nih, resolve-nya dengan cara kita diskusi, terbuka, sharing gitu sama engineer-nya. Gimana sih kebutuhannya, maunya apa? Nah, solusi dari kita seperti apa gitu. Nah, di PMP itu sebetulnya lebih dipertajam sih Om gitu, lebih dipertajam. Oh, ternyata ada strukturnya. Ternyata saya udah pernah ngelakuin sebelumnya atau belum, tapi kalau udah pernah ngelakuin sebelumnya, ternyata ada struktur nih yang lebih baik gitu. Kayak gitu. Nah, terus kayak misalnya contoh kita nge-handle pressure gitu. Nah, nge-handle pressure juga kurang lebih sama tuh. Kalau kita sebelumnya orangnya santai, ya mungkin kita bisa nge-handle pressure. Tapi setelah kita belajar PMP itu jadi lebih tajam aja sih Om. Jadi kayak kita tahu kita bisa handle pressure, kita lebih tepat timingnya, kapan kita harus lebih santai, kapan kita harus take action, ngambil decision, kayak gitu sih sebetulnya. Nah itu kalau dari sisi pekerjaannya seperti itu sih Om Aldin. Kalau saya merasa banyak banget sih, banyak banget benefitnya gitu ya. Selain dari value, dari sertifikasi internasionalnya, dari benefit eh, pekerjaan yang saya dapat gitu, dan dari ilmunya sendiri tuh banyak banget sih. Ada pertanyaan lagi nih Om dari Reza Hakim. Harus bisa bahasa Jepang nggak sih Om? Dari kalau kita kerja di Rakuten. Sebetulnya gini Om, kalau di Jepang itu Jepang mungkin mindsetnya tradisional gitu kan, kayak harus bisa bahasa Jepang. Mungkin banyak orang yang taunya kayak gitu. Nah, kalau di sekarang ya, kita ngomong di 2025, 2026 gitu. Yang saya tahu itu kalau di Jepang itu perusahaan itu ada yang perusahaan internasional atau yang sudah mengadopsi eh, tradisi internasional gitu. Jadi nggak semua perusahaan itu requirement-nya bahasa Jepang. Nah, contohnya misalnya di Rakuten ya, di Rakuten Mobile. Rakuten Mobile itu dia udah adopsi skemanya tuh di internasional. Jadi kita di sini nyebutnya sudah Englishnization. Walaupun kesehariannya itu masih banyak yang pakai bahasa Jepang, terutama orang lokal. Tapi itu that's it lah gitu. Memang memang habitnya seperti itu untuk efektif komunikasi. Nah, tapi kalau sebagai requirement itu nggak semuanya mewajibkan bahasa Jepang Om. Kayak misalnya ada job-job yang memang wajib bahasa Jepang. Kayak misalnya itu job yang relate sama end customer gitu. Itu wajib bahasa Jepang. Kayak misalnya kita jaga tokonya, toko SIM cardnya itu wajib bahasa Jepang gitu kan. Atau kita ngurusin legal yang on field gitu, ngurusin sitak itu wajib bahasa Jepang. Tapi kalau kayak di posisi saya, mereka kebutuhannya kebetulan nggak ada bahasa Jepang sih gitu. Jadi mereka kebutuhannya cuman harus bisa bahasa Inggris. Nah, cuman terkait pandangan saya soal bahasa Jepang sendiri, ya itu walaupun mereka nggak punya requirement itu, saya wajib bisa juga sih. At least saya bisa dapat N5 atau N4 gitu tahun ini gitu. Karena itu pasti ngebantu efektivitas saya bekerja. Intinya kayak gitu. Sama ngebantu adaptasi daily saya kayak gitu. Tapi kalau buat di pekerjaan banyak banget job di Rakuten itu yang nggak perlu bahasa Jepang.
Anyway, saya sebelum lulus di job yang ini, itu sebelumnya juga karena dari saya mulai nge-apply sampai saya lulus itu, saat saya nge-apply itu saya udah coba belajar bahasa Jepang sendiri ya teman-teman. Saya bisa, tapi masih jelek banget lah, masih basic banget, masih sedikit. Saya belajar pakai aplikasi Duolingo. Nah, eh, dan itu alhamdulillah kepake. Jadi waktu saya interview 5 kali, interview ketiga, keempat, kelima, itu saya udah mulai introduction myself itu pakai bahasa Jepang gitu. Dan itu respon end user saya itu senang banget mereka. Saya even cuman nama saya Dika, saya punya pengalaman ini kayak gitu. Saya dari Indonesia, saya ngomong bahasa Jepang tuh udah senang banget gitu. Itu poin plusnya sih gitu sih. Oke, baik. Eh, Pak Dik, saya ada pertanyaan sebenarnya Pak Dik. Sebenarnya Silakan. sebenarnya gini, kita ada worries nggak sih kalau kita tinggal di negara selain Indonesia gitu, yang jadi kita kayak safety kita ke apa namanya, KBI ya, nah itu kayak gimana ya kalau pengurusannya? Jadi kita misalkan kita harus daftar dulu ke KBBI atau kayak gimana tuh KBRI ya untuk mungkin. KBRI ya, ya. Jadi untuk safety kita di negeri orang gitu. Oke, nanti mungkin Omal bisa kasih pandangan juga ya. Ini kalau pandanganku gini. Jadi ini kebetulan negara abroad yang ketiga nih yang pernah saya tinggalin gitu, Om David. Jadi sebetulnya dari waktu di Tunisia, Malaysia, di Jepang, ini so far kalau misalnya dari keamanan kita referensinya adalah tindak kriminal, rasisme gitu. Itu kebetulan 3 negara itu sangat aman gitu. Even di Jepang juga kalau ada isu rasisme, bukan berarti kayak kita tuh kayak dipukul di tengah jalan, nggak kayak gitu ya gitu. Jadi kayak eh, sejauh ini aman ya. Kayak misalnya terutama di Jepang ini tuh kayak ya kita naruh orang saya lihat ya naruh motor nggak dikunci aja tuh nggak akan hilang gitu. Naruh sepeda gitu itu kemungkinan kecil banget. Tingkat kriminalitasnya sangat kecil. Kalaupun ada juga pasti diusut gitu ya secara quality life itu jauh lebih oke sih sebetulnya kayak gitu. Dan kalau pertanyaannya terkait KBRI di beberapa negara yang jumlah penduduk Indonesianya sedikit itu disarankan pertama kali datang itu langsung ke KBRI. Kayak saya waktu contoh di Tunisia mungkin 10 tahun yang lalu itu warga Indonesianya cuma 100 orang. Jadi hari pertama saya nyampe, hari kedua saya ke KBRI buat buat info gitu, buat info kalau kita ada orang Indonesia namanya saya udah nyampe di sini gitu. Nah itu uh, mereka pasti do everything lah kalau kita kenapa-napa. Itu saya juga punya pengalaman waktu itu terkait macam-macam lah terkait visa keamanan tuh mereka bantu banget, support banget. KBRI pasti kayak gitu sih. Tapi kalau kayak di Jepang sih, saya nggak ke KBRI ya, karena kan penduduk Indonesia di Jepang tuh udah banyak ya. Udah banyak mungkin KBRI-nya nggak fokus, tapi saya ngerasa dari sisi keamanan di negeri Jepangnya aja udah aman sih, kayak gitu. Mungkin Om Aldin ada ini nggak, ada insight nggak yang dari Saudi gitu? Gini ya, sama kalau Saudi itu kita aman lah. Saya belum pernah dengar tuh malah apa kayak kejadian kriminal jambret ataupun tuh saya nggak dengar karena dari sisi hukumannya juga berat ya, berat banget gitu. Em, Walaupun sekarang sudah mulai lebih santai gitu ya, cuma ya saya hampir nggak pernah lihat kriminal sama sekali, sama sekali. Nah mungkin ini ya sekedar sharing aja gitu ya buat teman-teman yang nanti kerja di luar negeri atau sudah kerja di luar negeri gitu ya. Kita itu kan bawa nama nama negara kita ya. Jadi sebisa mungkin itu kita bersikap bersikap bener lah gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sosmed itu kan banyaklah kejadian orang kita tuh bertingkah gitu ya di negara orang itu ya. Itu mau nggak mau itu pasti bikin stereotip orang kita tuh jelek gitu. Jadi orang pasti bakal bilang nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang kayak gitu. Tapi realita ya, ini realita aja lah. Kita tuh pasti punya stereotip kok. Orang IPB tuh stereotipnya kayak apa, orang Amerika tuh kayak apa gitu, itu pasti ada.
Dan kalau terutama untuk Jepang ya, saya beberapa kali lihat itu di sosmed gitu, ya adalah banyak beberapa orang kita tuh bertingkah sampai kalau nggak salah ditanggepin serius sama government sana gitu ya. Nah itu Yes. jangan kelakuan kita di Indonesia tuh jangan dibawa ke luar negeri gitu, karena itu resikonya besar sekali. Dan sempat saya pernah dengar tuh berita di Jepang itu kayak visa atau apa itu sempat dipersulit lah untuk orang Indonesia gitu. Dan kalau nggak salah lagi ada beberapa negara tuh ya gara-gara kelakuan orang yang kayak begitu akhirnya di ban gitu. Nah ya itu aja sih kalau dari saya, kita wajib jaga inilah, jaga jaga nama baik negara kita gitu ya. Karena solidaritas teman-teman orang-orang kita di luar negeri, so far kalau saya dengar sih bagus gitu ya, kuat kita persaudaraannya gitu. Kalau di dalam negeri kita masing-masing gitu, tapi kalau di luar tuh kita solid banget ya, itu yang mesti kita jaga lah gitu. Oke, aku nambahin ya nih minimum pemegang PMP untuk posisi PM berapa ya? Kalau ini susah ya, Om Sari Kurniawan ya dijawabnya. Ini pasti balik lagi tergantung budget segala macem. Tapi yang pasti masuknya ke level profesional atau konsultan lah gitu. Eh, Level PM ke atas lah gitu mesti. Cuman nggak mungkin sama di tiap perusahaan gitu. Kayak Pajaknya gimana Om Dika di sana Om Dika? Pajak penghasilan. Pak, nah aku pajak nih sebetulnya masih belajar sih Om Aldin gitu, karena kayak banyak item penentunya. Jadi kayak misalnya buat tax exemption itu kayak ada berapa anggota keluarga gitu, dia ada di Indonesia atau ada di Jepang gitu. Itu kayak masuk gitu. Aku belum dapat finalnya sih dari company ini berapa. Cuman tetap Persentasenya ada gitu. persentasenya gitu 30% atau berapa gitu. nggak Pernah dengar nggak nggak? nyampe sih, nggak nyampe, Oh, nggak. nggak nyampe, nggak nyampe. Jauh sih jauh, nggak nyampe sejauh itu. Mungkin terakhir ya ini ya satu Om David ya yang dari Om Fauzan MR ini. Nah ini Iya, menarik nih iya. teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya sertifikat teknis, tapi kita punya IELTS sama JLPTN 4. Nah ini IELTS sama JLPTN 4 ini tuh sertifikasi juga sebetulnya, dan ini resmi gitu. Ini dunia juga sebetulnya, di dunia dan di negara masing-masingnya gitu ya. Kayak JLPTN 4 ini kan resmi, artinya dari pemerintah Jepang juga ngakuin. Nah, kalau kita nggak punya teknisnya, bisa nggak kita ngelangkah lebih jauh gitu pakai JLPTN 4? Bisa banget, Om. Ini aku udah ngeliat nih banyak case-nya orang Indonesia di sini yang dia modal ya mungkin nggak N4 ya. Mungkin kalau N4 itu kayak standar buat blue collar job lah gitu. Kayak misalnya kerja di toko, kerja di minimarket gitu. Mungkin harus di atas N4 ya, N3 atau N2 atau N1 gitu. Tapi dengan punya sertifikasi bahasa aja, itu macam-macam. Bisa jadi HR, bisa jadi GA, bisa jadi buat ngurusin learning system, itu bisa banget gitu. Jadi JLPT ini sertifikat yang penting juga sebetulnya gitu. Even kita nggak punya sertifikat kompetensi teknis ya. Aku ngeliat lah, termasuk di Rakuten Group gitu ya, yang kayak HR itu kebanyakan mereka sertifikatnya adalah sertifikat bahasa dan multilingual gitu. Sama estimasi kalau dari PMP-nya, dari PMI-nya aja mungkin sekitar 7,5 sampai 8 juta sih, Om Mangga. Ya. Mungkin cukup kali ya, Om David, Om Al ya. Udah jam 1.55 juga, jadi bisa sempat closing juga dari Om Aldin ya. Dari saya cukup, mudah-mudahan
teman-teman yang mau ambil atau punya interest, semangat, dapat poinnya, dapat insight-nya. Kalau dari saya pribadi, saya juga open teman-teman nanti kalau mau udah di tengah jalan, mau ngambil, mau diskusi, anytime ada nomor telepon saya juga, telepon aja langsung kayak gitu. Aman-aman aja. Nanti bisa WhatsApp, bisa kontak anytime. Pasti saya usahain buat balas.